Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Evita. Masih semangat belajar bukan? Semangat dong. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap jaga semangat ya anak-anak. Ya, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anak, hari ini kita akan memasuki tema 1, subtema 3, dan pembelajaran ke-4. Hari ini kita akan belajar mengenai membuat komik dengan menerapkan sila Pancasila dan membuat kesimpulan dan memberi komentar terhadap kesimpulan teman. Ya, untuk kali ini yuk kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu komik. Kalian pernah membaca komik bukan? Pernah dong. Nah, menurut kalian komik itu apa sih? Ya, betul sekali. Komik merupakan cerita bergambar yang biasanya disusun secara berurutan dan berhubungan. Komik terdiri dari balan-balan kata atau kita biasa menyebut dengan dialog. Di sini Ibu memiliki contoh komik yang merupakan penerapan dari sila Pancasila yang berhubungan dengan pelestarian hewan dan tumbuhan. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak video berikut ini. Ya anak-anak, kali ini Ibu memiliki video pembelajaran mengenai komik penerapan sila Pancasila terkait pelestarian hewan dan tumbuhan. Di sini, siapa yang di rumahnya memiliki hewan peliharaan atau menanam tumbuhan? Ya, pastinya jika kita memiliki hewan atau tumbuhan peliharaan, kita harus menyayangi hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, di sini Ibu memiliki gambar yang berupa komik pelestarian hewan dan tumbuhan yang tentunya terkait dengan penerapan sila Pancasila. Yuk kita simak. Plak. Ya ampun, kasihan anak burung ini. Pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Selamat beristirahat burung kecil. Nah, dari komik tadi kalian dapat mengambil pelajaran bukan? Di situ ada seorang anak laki-laki yang melewati burung kecil yang terjatuh dari sarangnya. Lalu, anak tersebut tidak tega dengan burung itu karena burung sekecil itu belum bisa mencari makan sendiri. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh anak itu? Ya, betul sekali. Anak itu mengembalikan burung kecil ke sarangnya. Nah, sarangnya di atas pohon. Jadi anaknya itu memanjat pohon itu. Ya, anak tadi menerapkan sila Pancasila yang kedua, yaitu selalu menyayangi hewan dan tumbuhan. Gitu anak-anak. Ya, selanjutnya kita memasuki penerapan sila Pancasila terkait hewan dan tumbuhan. Nah, yang pertama, sila pertama. Kalian tahu kan bunyi dari sila pertama? Ya, bunyi dari sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya adalah kita harus bersyukur dengan adanya berbagai macam hewan dan tumbuhan yang ada di negara kita. Mengapa kita harus bersyukur? Ya, karena hewan dan tumbuhan yang berada di sekitar kita memberikan manfaat untuk kita. Selanjutnya, sila kedua. Ya, apa ayo bunyi sila kedua? Ya, betul sekali. Bunyi Pancasila sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya adalah tidak menyiksa hewan, tidak semena-mena terhadap hewan, menjaganya dengan sepenuh hati, memberi makan yang cukup, merawatnya dengan penuh kasih sayang, rajin memberi vitamin, memberi tempat tinggal yang layak, dan menyiram tanaman setiap hari. Lanjut ke sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Penerapannya adalah
kita harus bangga terhadap hewan dan tumbuhan asli di Indonesia. Ya, kita harus bangga loh karena Indonesia memiliki keberagaman hewan dan tumbuhan yang banyak sekali yang tersebar di wilayah Indonesia. Dan yang paling penting adalah kita juga harus melestarikannya. Karena apa? Kalau kita tidak melestarikannya, maka hewan dan tumbuhan tersebut akan punah. Anak-anak lanjut ke sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa sih bentuk penerapannya? Ya, bentuk penerapannya terhadap pelestarian hewan dan tumbuhan adalah kita harus melaksanakan kewajiban dan hak dalam menyayangi hewan dan tumbuhan. Penerapan sila keempat ini hampir sama dengan penerapan sila kedua, yang sama-sama harus saling menyayangi, menjaga, dan melindungi hewan dan tumbuhan. Ya anak-anak, selanjutnya sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk penerapannya ke hewan dan tumbuhan adalah yang pertama, kita harus mengurus hewan peliharaan dengan baik, termasuk memberi makanan, memberi vitamin, dan merawat kandangnya dengan baik. Selanjutnya, melindungi dan menyayangi hewan dan tumbuhan. Dan yang ketiga adalah menjaga hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Ya anak-anak sudah paham bukan bagaimana cara kita membuat komik dan contoh dari komik yang merupakan penerapan sila Pancasila yang terkait pelestarian hewan dan tumbuhan. Untuk itu, selanjutnya kita belajar yuk membuat komik. Kita menggambar komik yang berhubungan dengan penerapan sila Pancasila mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Yuk! Ya anak-anak, selanjutnya kita belajar mengenai membuat simpulan dan memberikan komentar terhadap simpulan teman. Di pembelajaran 1, kalian sudah belajar bukan apa itu kalimat simpulan dan bagaimana mencari atau membuat kalimat simpulan tersebut. Apakah kalian ingat? Ya, Ibu ulas lagi ya. Simpulan merupakan pernyataan yang merupakan hasil akhir dari pembahasan dalam paragraf. Bagaimana cara membuat kalimat simpulan tersebut? Ya, caranya adalah kita harus membaca teks paragraf dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Dan yang ketiga adalah kita menyimpulkan ide-ide pokok yang kita sudah tentukan tadi. Nah, selain itu, kita juga bisa memberikan komentar terhadap simpulan teman. Apa itu komentar? Ya, komentar merupakan suatu tanggapan yang biasanya dapat kita lisankan atau melewati tulisan. Di sini, dalam kita berkomentar, kita harus memberikan komentar yang bersifat baik dan membangun, jangan bersifat menjatuhkan. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam memberikan komentar? Ya, kita harus memperhatikan dalam memberikan komentar itu harus bersifat membangun dan mengkritik boleh, tapi jangan menjatuhkan. Selain itu, dalam memberikan komentar harus disertai dengan fakta atau contoh. Yang ketiga, dalam memberikan komentar itu harus disampaikan dengan bahasa yang komunikatif, santun, efektif, dan mudah dipahami oleh pendengarnya. Sehingga dengan kita memperhatikan 3 hal tadi, komentar kita akan tersampaikan dengan baik oleh si pendengar. Seperti itu anak-anak. Kalian paham kan? Paham dong anak-anak bukan? Cerdas. Ya, selanjutnya kita bisa berlatih memberikan komentar pada teks paragraf. Ya anak-anak, kita sudah selesai dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, ayo kita simpulkan bersama apa
Ya, betul sekali. Hari ini kita sudah belajar mengenai cara membuat komik yang menerapkan sila Pancasila yang terkait dengan pelestarian hewan dan tumbuhan. Selain itu, kita juga sudah tahu kan contoh-contoh komiknya itu. Selanjutnya kita sudah belajar mengenai membuat simpulan dan memberikan komentar terhadap simpulan teman. Itu anak-anak. Jangan lupa untuk melatih skill kita baca buku lagi ya dan berlatih mengajukan soal. Ya, sebelum ibu tutup, ibu berpesan ya, tetap jaga kesehatan, jangan mudah putus asa dan tetap semangat. Ya, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Apabila ibu ada salah, ada kata-kata yang kurang dimengerti, ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.